Makanya dikatakan bahasanya ad'u bisadat mautinuhun terin. Aku memohon kepada Allah bisadah, para pemimpin, para aulia, mautinuhum terim, mereka yang ada di kota Terim. Siapa mereka? Rijaluhum, para aulianya, wa atfaluhum, dan bayi yang ada di kota Terim. Summa harim, kemudian wanita yang ada di kota Terim. Nah, karena ini halnya Ibu Nyai Salma, kita bahas setelah teh berikut ini. Kita lihat bagaimana peran wanita Terim. Mereka yang nggak pernah keluar, sampai dikatakan wanita kota Terim itu keluar dari rumahnya 4 kali. Di 4 keadaan ini mereka keluar. 1, kapan? Ketika masih kecil. Masih kecil sampai umur berapa? Sampai umur 10 tahun, 9 tahun. Itu keluar. Setelah 10 tahun nggak boleh keluar dari rumah. Ini apa nyampe? Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan ngaji ya. Dengarkan. Umur 10 tahun ke bawah keluar. 10 tahun nggak boleh keluar. Itu yang pertama. Yang kedua, kapan mereka keluar? Ketika mereka menikah. Ketika menikah baru keluar. Yang ketiga, ketika ada perkara penting harus keluar, ada jenazah orang tuanya atau keluar. Kapan? Waktunya bainal maghrib wal isya. Kenapa bainal maghrib wal isya? Karena antara maghrib wal isya tidak ada orang laki di kota Terim keluar dari masjid. Semuanya ada di masjid. Pada waktu itu waktu sepi. Yang keempat, keluarnya kapan? Indal maut. Itu mati sudah. Kalau sudah mati, dikeluarkan. 4 keadaan ini mereka keluar. Wanita yang ada di kota Terim. Makanya dikatakan ada 5 pelajaran. Mudah-mudahan cukup waktunya. Sampai jam berapa biasanya? Jam 10. Jam 10? Sampai jam 10 ya? Hah? Hah? Bojok ngajak jam 11 kita beri ngakan re Gus. Bojok gajah re. Makan malam re kalau belum biasanya Gus. Mak gajah Gus Abdul Barri. Gajah si lain lagi. Iya Pak Syareng laucan buat tak gajah tadi ungkapi mare mah. Makanya kalau ketondur ya. Ngaji si kecil lagi. Allahumma shalli ala Muhammad. 5 pelajaran dari wanita kota Terim. Supaya kita tahu. Dan sifat wanita kota Terim ini nggak harus ada di Terim. Kata Habib Ali Masyhur, saya dengar dengan telinga saya sendiri. Apa kata Habib Ali Masyhur? Siapa orang yang memiliki sifat seperti sifat penduduk kota Terim dan mencintai penduduk kota Terim, maka nanti dia di akhirat akan dikumpulkan menjadi penduduk Terim walaupun dia tidak tinggal dan meninggal di kota Terim. Walaupun dia bukan orang Terim, walaupun dia tidak tinggal di kota Terim, tapi kalau memiliki akhlak dan kecintaan kepada penduduk Terim, maka nantinya akan dikumpulkan bersama penduduk kota Terim. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita lihat wanita di kota Terim. Mudah-mudahan Ibu Nyai Salma dikumpulkan bersama wanita yang ada di kota Terim. Amin Allahumma. Yang pertama, 5 pelajaran dari penduduk kota Terim. Wanitanya. Ngaji kering bini lewat. 5. 1. Misal fil ibadah wal mujahadah. Penduduk kota Terim itu adalah contoh dan kiblat bagi orang yang beribadah dan ingin mujahadah sama Allah. Contoh lihat wanita kota Terim. Sampai dikatakan di kota Terim itu ada seorang wanita namanya Hababa Ummu Hani Al-Junaid. Hababa Ummu Hani Al-Junaid. Ayahnya mengatakan, binti Mahani khairun min asyra rijal. Anakku Ummu Hani ini aku banggakan daripada 10 anak laki yang aku miliki. Aku punya 10 anak laki, gak ada apa-apanya dengan anak perempuanku Ummu Hani. Kenapa? Kalau sholat duha, Hababa Ummu Hani ini sholat duha baca Al-Quran 10 juz setiap duha. Sama kayak santri sini, Masya Allah paling akhir dong juz melon be juz apel. Iya juz apa meneng kon. Allahumma shalli ala Muhammad.
10 juz. Makanya dikatakan kamin gusatin afdalu minal lihya. Namanya seorang wanita itu lebih afdal. Jenggot iki ono obate, Pak. Ono obate. Ono obate. Kan kemen cepet. Ya ono madu, tempel ono semut. Awet kan. Allahumma shalli ala Muhammad. Juga dikatakan dulu ada seorang wanita. Catatan loh oleh Surban maring ini. Dikatakan bahwasannya ada seorang wanita namanya Syekho Fatimah. Syekho itu kalau bahasa sekarang bu nyanyi. Namanya Fatimah binti Abu Bakar al-Ishaqi. Fatimah binti Abu Bakar al-Ishaqi. Siapakah beliau? Beliau adalah ibunya Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, sahibul Mashhad. Yang ada di Mashhad, yang ada di Hadramut Mashhad. Kenapa Mashhad itu dikatakan Mashhad? Dulu Habib Ali bin Hasan Al-Attas ini kan pindah ke satu daerah. Di situ beliau buat replika makamnya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas sahibur Radul Attas. Ketika buat replika, makanya di situ dikatakan Mashhad Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Lek bosok ini nih petilasan. Kayak petilasan nih, yang pernah dilewati wali atau apa, kadang ya di daerah-daerah sekarang kan dikai kuburan. Zaman kalau ke arah Besuki itu petilasannya itu dikai kuburan, dan kita serem balik. Padahal petilasan itu bukan kuburan, tempat sholatnya mereka atau tempat istirahatnya mereka, dikatakan petilasan. Kalau bahasa Arabnya Mashhad. Makanya Habib Ali bin Hasan Al-Attas, ibu beliau Syekha Fatimah binti Abu Bakar al-Ishaqi, bukan seorang syarifah dari orang masyayikh. Ini dikatakan bahasanya orang wanita dikatakan la tufarik masbahah fi yadiha, tidak pernah lepas tasbih dari tangan. Gelangnya ibunya Habib Ali bin Hasan bukan mas apa? Tasbih. Pakai gelang tasbih. Tasbih itu kalau ditarim, wanita tarim ngetren jadi gelang. Kalau di sini kan momennya wong Madura, mbok kon. Lek wis kundangan emas koyo kucur diteke nang kene iki ngene no. Gelang 10 iji digawe Nabi gerincing-gerincing. Padahal 10 sing asli mek loro, sing 8 imitasi kabeh. Kalau sana ndak, ngetrennya itu apa? Tasbih. Tasbih dijadikan gelang untuk pegangan di mana mereka membaca tasbih. Ya kan dikatakan bahwasanya apa namanya? Labitha thiyabis shalah wa lam yubaddil ghairahu min thiyabiz zin. Tidak pernah mengganti bajunya daripada baju yang bagus. Kalau di rumah pakai baju ruko toh. Ati rukoan toh. Lek saya kan ndak ruko nih gambare Doraemon. Ono kantong ajaib. Aduh ndak putih. Seperti itu. Mereka dandannya kapan sih wanita tarim itu? Iki gak ono wedokan sing teko ta. Ben ngrungokno titik ben rada nurut nang lanangan iki rek. Gak ono wedok ngrungokno. Mboten enten. Mani rek. Pas tepak ngamuk nang wedokan iki, Pak. Rekaman Pak sudukno nang ibu Pak bojomu, Pak. Insyaallah dikipatno babemu. Allahumma shalli ala wanita nang tarim Pak. Kalau suaminya datang, dia itu seperti kemantenannya. Dandan. Titik dandan. Bibi Abdullah kudu makasih nang aku sampean. Gara-gara aku njaluk teh metu kabeh Taylor. Alhamdulillah bisyafaati. Critakno lek aku mati critakno rek wa min karomati. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Orang perempuan tarim itu kalau suaminya datang kerja atau datang dakwah atau apa, dandan kayak kemanten. Sing jenenge lambe ku Pak, biru, kuning, coklat, paling di warna sido, do, mikado, SK2 digawe kabeh kon. Prit biya-biyo iku digawe kabeh dandan kelap-kelip. Bajunya kayak kemanten baru. Ketika suaminya datang, subhanallah Pak,
Apa? Dandan kayak kemanten. Ngomong si istri yang menawarkan. Apa kata si istri? Alakal haja, Mas, nopori kon duwe karep. Mbo Jawa ketepawa. Apa jadi sing lanang? Aduh. Ikan wong lanang gayahe. Aduh. Iki Lara Abdul Bari biasa kayak aduh iki. Aduh ya. Apa Mas? Aku kesel dik. Gak ngambul. Rungokno wedokan iki. Kan sing krungu ya. Anggaplah krungu. Rungokno. Sing lanang ngomong, aduh, kesel aku dik. Gak ngambul. Iki subhanallah. Wong wedok tahrim lek wis dandan, mari dandan kemudian apa namanya suaminya ngomong, "Maaf saya capek." Dengan senyum langsung ke kamar mandi diusap. Ibadah. Enggak ada ruginya. Worong gak worong. Hom pimpalai hom gambreng. Wis ta ya, Pak. Iki lek wong ceramah luwe dikon ceramah ngene iki. Hom pimpalai hom wadawa sing dawa. Dadi Allahumma shalli ala Muhammad. Mereka tak enggak. La yanalu luhumuha wala dimauha walakin yanalu taqwa minkum. Wong nyembelih, Pak. Orang nyembelih kambing, orang bangun masjid, perempuan dandan. La yanalu luhumuha wala dimauha. Orang perempuan kalau dandan, itu yang diterima bukan mahalnya. Bukan dandannya, apa? Tapi niat untuk dandannya dilihat. Niatnya. Makanya nanti ada di hari kiamat itu seorang nabi, Pak. Nabi jalan nang padang maksar, santrine mek si jindil, si jitok. Sapa? Bojone. Anake gak melu mertuane apa meneng kon. Sing melu mek bojone tok. Apa dia gagal? La yanalu luhumuha wala dima'uha. Allah nggak mikir bagusnya, tapi apa? Niat dan usahanya itu yang dinilai. Maka nih Pak, aku jauh tulung nang sampean Mak. Kon niku Mak, lek duwe bojo, modal ono re. Kon kadang bojoku kepet, lan duwemu luwe kepet. Ya pakai ono kipet. Ya ayu. Man arada bini nangak modelu fa alaihi bil modalu. Rungono wong lanang iki. Sapa wong sing bojone kepingin koyok model kudu dikai modal. Lek gak duwe modal aja modal mo. Akhire koyok ondel-ondel, enggak ada duwe. Aku pernah Pak, bojoku Pak Recep iki pasaran iki takjak nang Jember biar mlebu nang mall wis Pak blonjo sakarepmu pikirku pengin nyeneng bojo iki weki Pak blonjo entek pira 15 yuta motoku merem ya ana duit tapi ya rada kaget titik lho tak delok lah kok akeh tak apa iki lo iya katanya suruh beli buat glowing jadi lo iya rek tapi sampai 4 juta ndak delok alat glowing itu Pak 4 juta tapi kalau lek delok bojoku ke arek SMA kon ya salah duit 4 juta langkon ngeke duwe bojomu 40.000 ya tuku kelim ya semir kon panganan semir itu. Jadi itulah perempuan yang ada di Kota Tarim. Jadi seorang wanita itu kalau dandan untuk suami gak mau jangan dipaksa. Dandannya kamu itu pun walaupun tidak menghasilkan Dumikado SKS kado itu tetap oleh pahala. Allahumma sholli Muhammad. Seneng ya jami tepak webcat namanya ngono deh. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham ya? Hakadha. Ini yang pertama, mital fil mujahadah. Bagaimana mujahadahnya? Padahal
Bahkan di kota Tarim terkadang mereka Pak, dari kuatnya, masya Allah Pak, ditinggal suaminya dakwah setahun, 2 tahun, ngono. Yang kedua, wanita kota Tarim, supaya tahu bagaimana perempuan kota Tarim. Yang pertama, misal fil ibadah wal mujahadah. Yang kedua, yuhibbul ilm wa ahlul ilm. Wanita kota Tarim itu suka kepada ilmu, dan tandanya orang yang suka ilmu itu tandanya orang baik. Kata Imam Syafi'i, man la yuhibbul ilm la khaira fihi fala takun bainaka wa bainahu ma'rifah wala sadaqah. Siapa orang yang tidak suka kepada ilmu, la khaira fihi, tidak ada kebaikannya. Fala takun bainaka wa bainahu ma'rifah wala sadaqah. Jangan sampai kenal, jangan sampai koncoan ojo, kenal ojo, apa meneng tidak dina bojo. Kenapa? La khaira fi. Makanya perempuan kota Tarim itu cinta dengan ilmu, sampai dikatakan di sebuah daerah namanya desa Subeh. Desa apa? Itu dikatakan arba'ina adro, 40 anak gadis itu sudah menghafalkan daripada kitab Al-Irsyad li Ibn Mukri. Kitab Irsyad Riki yakmini tebeli Pak. Kitab Irsyad dihafal. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan juga dikatakan bahwasannya Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Di kota Tarim, ketika saya mondok di Tarim, kau ini kira tak Tarim di kira? Hah? Karo lekok ngidul kon benyekno lho ngene-ngene tapi karo nih. Anggaplah lho. Allahumma shalli ala Muhammad. Di kota Tarim saya ketika mondok di sana, saya dengar pada waktu itu radionya Habib Umar itu mati. Dia punya pemancar radio, sampai sekarang bisa diakses di apa namanya, di pakai HP bisa. Namanya adalah Nurul Iman, radionya Habib Umar. Itu pernah terhenti, mungkin karena politik atau karena kurang uang, wallahu alam. Karena Habib Umar nggak pernah ikut politik orangnya, dan santrinya semuanya diwanti-wanti untuk tidak ikut-ikut politik. Kenapa? Karena politik sudah ada, sake sing berjuang di situ, kita jangan. Sampai pada waktu itu ada seorang wanita di kota Tarim, dia ngelepas emasnya, emas kawinnya apa dilepas, antingnya dilepas, ngomong sama suaminya apa, suamiku tolong kasihkan emas ini kepada Habib Umar. Kenapa? Saya dengar Habib Umar radionya mati, takut kurang uang, saya wanita kota Tarim gak bisa keluar hadir majelis ngaji saya. Terima kasih besar jasanya Habib Umar, suaranya Habib Umar, rohanya Habib Umar, pengajiannya Habib Umar sampai ke dapur kami dan ke rumah kami. Barokahnya radio, kalau radio mati kami buta dengan ilmu nggak bisa keluar rumah. Jadi tolong emas ini supaya untuk memperbaiki radionya. Allah, ini tolong diamalkan bu nyai iki. Mari ini emas iki tolong kabeh kek nang Habib. Jadi Habib bangun anu. Akhirnya jadi sing lanang cocok ngundang Habib iku meneh. Allahumma shalli ala Muhammad. Akada. Oke, sampai dan orang perempuan itu untuk jadi soleha, untuk jadi wali, itu nggak harus keturunannya orang besar, nggak harus keturunannya kiai. Ada seorang wanita di kota Tarim namanya adalah Syekhah Sultanah binti Ali Az-Zubaidi. Syekhah Sultanah binti Ali Az-Zubaidi. Sampai ada di sana namanya Hauto Sultanah. Sampai kalau mudah-mudahan bisa ditakdirkan nyampe ke kota Tarim, amin Allahumma. Dari arah Sewun itu sebelum makam Sayyidina Muhajir Allah Ahmad bin Isa, kalau dari arah Sewun itu ada di sebelah kanan nanti itu ada makamnya Syekhah Sultanah, Hauto Sultanah. Itu Syekhah Sultanah ini orang awam, cuman suka ngaji. Ada Habib Abdurrahman Segaf, hidup di zaman Habib Abdurrahman Segaf.
Ada sebagian riwayat mengatakan Syekhul Sultana ini dinikahi sama Habib Rahman Sekar. Sampai Habib Abu Bakar Gresik dalam Majmu' Kalamnya yang dikumpulkan oleh kakeknya Habib Abdullah ini mengatakan bahwasannya Syekhul Sultana ummana. Syekhul Sultana itu adalah nenek kami karena dinikahi oleh Al Habib Abdurrahman Sekar. Walam yadkhul biha, tapi enggak dikumpuli, cuman dinikahi dan katanya al mau'id huna fil jannah. Perjanjiannya ketemunya kita nanti di surga. Seperti itu. Akhirnya lah pembahas Nabi mending aku kira. Allahumma shalli ala Muhammad. Akhirnya subhanallah Syekhul Sultan ini suka ngaji. Ada Habib, ada kiai ngaji. Dicatat. Ngajinya dicatat. Amalkan. Makanya Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, gurunya Habib Ali Habsyi, gurunya Habib Ali Habsyi, Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, beliau mengatakan, jika seorang wali ingin menitipkan amanat kepada para pecintanya yang jauh, maka dikirimkan lewat santrinya. Pak, le ono kiai ceramah, mun beda Habib ceramah, di ngaki. Kenapa? Karena saya, para penceramah, para pendai, santrinya orang besar, itu adalah tukang paket. Terkadang saya bawa cerita ini, rubasami au aminal qail. Berapa banyak orang yang dekat dengarkan pengajian itu lebih mendapatkan hasil daripada sing ceramah. Aku main gedabrus ngomongin itu, tapi yang dengarkan subhanallah. Disinta gele. Subhanallah disebut nombe Habib kok amal nokon dadi wong apik. Subhanallah, mulai sekarang saya dengar ini saya mau tobat. Gara-gara dengar ceramah saya, sampean tobat. Bukan karena saya. Mungkin sampean pecintanya Habib Umar, sampean ngirimkan Habib Umar ngirimkan ilmu lewat saya untuk sampean. Makanya ono kiai, ada habaib, ambil. Itu tukang pos cuma. Yang senang bukan tukang posnya. Tukang pos mbak paket sopi-sopi, Allah penyakit sopi-sopi Pak. Bojoku gak pernah nang pasar tapi sopi sedino ping 5 teko wong-wong iki. Sopi kon Pak? Iya wis ya apa meneng. Sopi-sopi kan ngono. Allahumma shalli ala Muhammad. Pokoknya wis gak ono wong wedok, gak ono nang pasar ono nang omamu. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Bagaimana? Akhirnya apa? Subhanallah, Syekhul Sultan ini dicatat, diamalkan. Sampai satu malam Syekhul Sultan ini mendengar suara. Apa suaranya? Suaranya adalah mintalah kepada Allah, maka Allah akan kabulkan. Jaluan Allah dikabulkan. Subhanallah, sampai ngarang syair dari Nabi Adam sampai gurunya. Kalau nggak salah Al Habib Ahmad bin Husain bin Abdullah Idrus, abahnya Sohibut Toko tadi. Di antara syairnya Syekh Sawaf ini apa? Tentang Syekhul Sultana. Apa katanya? Idza baqa ilmul akhbar ja'ahun nabi wastidar. Idza baqa ilmul akhbar, jika yang namanya Syekhul Sultana ingin mendapatkan kabar, maka apa? Ja'ahun nabi wastidar. Nabi datang di kamarnya. Jadi Syekhul Sultana ini kalau jadi perujukan, jujur ketok, Syekhul Sultana mau apa? Mau bangun rumah, hari apa yang bagus? Tunggu, saya tanya Nabi. Masuk ke kamar Nabi, ada di kamarnya. Ya Rasulullah, bulan mau bangun rumah, hari apa? Oh, hari Selasa. Saya Sultana, mau nikahkan anak saya, hari apa? Tunggu, saya tanya ke Nabi. Dibukakan, Fulan bin Fulan mau nikahkan anaknya, hari apa yang bagus? Oh, hari ini. Kenapa? Idza baqa ilmul akhbar ja'ahun nabi wastidad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini contoh apa namanya? Yang kedua daripada wanita kota Tegal. Masih ada 3 karena waktunya sudah terlalu malang, 10:30. Mudah-mudahan barokah, kau adem kabeh. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan insyaallah. Amin Allahumma.